Ya, halo semuanya. Kembali lagi sama saya di sini Kevin Wisnu. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang saat video ini diambil sedang booming. Film yang mungkin berbeda sama film-film box office lainnya karena ini satu-satunya film animasi terlaris di Indonesia pada saat ini. Saat video ini diambil. Tahu apa filmnya? Mungkin teman-teman sudah melihat dari judul atau dari thumbnail yang saya buat di video ini, yaitu film animasi Jumbo karya Rian Adriandi. Nah, buat yang teman-teman belum tahu, Rian Adriandi itu juara pertama dari stand up comedy Indonesia season pertama dari Kompas TV. Kemudian di season kedua dia kembali, namun kali ini menjadi MC, dan kita juga sering familiar kalau melihat dia di Malam Minggu Miko bersama Raditya Dika, dan kemudian hilang. Caranya pergi ke Amerika buat belajar animasi. Kemudian dia balik lagi ke Indonesia buat bantu penggarapan film animasi Nusa yang diproduksi sama Visinema, dan kemudian langsung membuat film animasi garapannya ia sendiri yang dia sutradarai dan ia tulis, yaitu berjudul Jumbo, yang diproduksi juga oleh Visinema. Sebenarnya big thanks untuk Visinema karena cukup visioner ya sebagai production house, memberikan ruang eksplorasi untuk Rian Adriandi. Pas dia balik ke Indonesia dia bisa bereksplorasi di Visinema. Walaupun kalau buat saya itu sebenarnya ya mungkin Rian bisa aja gitu, dia dari sana koneksinya teman-temannya yang belajar animasi di sana lari ke production house animasi internasional atau yang di barat atau mungkin dari negara-negara lain yang ternama gitu, mungkin bisa-bisa aja gitu. Tapi saat kembali ke Indonesia dia bukan sebagai kru tapi dia justru menjadi kreatornya gitu. Ya mungkin kalau misalkan Rian dulu produksi animasinya di dia ikut jadi kru di animasi di luar, mungkin tetap mengharumkan nama bangsa. Menurut saya sama aja, tetap mengharumkan nama bangsa, tapi bedanya di sini dia sebagai bagian dari suatu produksi, sementara ketika dia membuat Jumbo dia sebagai kepala yang melit semua animator yang ada di proyek ini, yang berkolaborasi di proyek ini. Sedikit flashback, Rian Adriandi itu salah satu dari 5 founders stand up Indo, ya dalam tanda kutip stand up comedy Indonesia. Itu nama-namanya mungkin teman-teman udah familiar, ada siapa aja kalau saya sebutin. Itu ada Raditya Dika, ada Panji Pragiwaksono, ada Ernest Prakasa, ada Isma, dan juga tentunya Rian. Nah, bukan rahasia lagi nih kalau kita sebut-sebut namanya tadi, itu tuh kayaknya ini apa namanya, masih kita sering lihat lah nama-nama ini bermunculan di poster-poster film bioskop. Ya kayak kita lihat filmnya Radit gitu. Mungkin kalau Radit kita sering lihat namanya dia sebagai sutradara dan namanya dia sebagai penulis, atau mungkin bahkan dia pasti dia ada di poster gitu. Rata-rata filmnya Radit yang dia buat itu pasti dia yang meranin gitu, rata-rata kayak gitu. Terus Ernest Prakasa itu juga udah pernah bikin film dari Ngenes, terus kemudian Cek Toko Sebelah, terus dari Cek Toko Sebelah Susah Sinyal, Mili Mamet. Sekarang bahkan kalau misalkan kita lihat-lihat poster-poster film yang sekarang itu, Ernest bukan sebagai sutradara lagi gitu, kita sering lihat Ernest sebagai produser gitu. Ya bukan di poster sih, lebih ke di apa ya kalau bisa bilang di kredit ya mungkin ya gitu. Karena biasanya jarang sih produser yang namanya dicantumin di ini, biasanya PH-nya yang disebut gitu ya. Panji Pragiwaksono dia juga bikin film. Filmnya Panji itu ada 2, Partikelir sama saya lupa tuh yang sama Reza Radian tuh apa ya. Oh itu Mendarat Darurat. Jadi kalau kita sebut itu dari 5 founders itu 3 ini udah namanya udah oke lah, udah sering kita ini di film. Paling yang belum Bang Isman emang belum. Nah ini kalau misalnya kita bahas si Rian di film Jumbo yang sekarang itu tuh agak beda gitu. Ini sebelum kita bahas ke karyanya bagaimana atau kita ngomentarin filmnya, Rian itu dari 5 founders ini ya mungkin bukan sedikit berbeda cerita yang dia sampaikan gitu. Misalkan kita lihat Radit itu selalu angkat sesuatu yang emang deket dan dia sudah tulis di bukunya dan dia adaptasi gitu. Dan Ernest dari Ngenes itu ceritanya sangat personal, memang ceritanya dia yang diangkat dari 3 bukunya diadaptasi jadi satu film. Terus kemudian tahun berikutnya Cek Toko Sebelah, di Cek Toko Sebelah itu ya sifatnya sebenarnya sama gitu, tentang toko gitu. Dan Ernest sendiri juga udah bilang kalau misalkan dia orang tuanya memang punya toko gitu. Terus kemudian Bang Panji, saya nggak tahu Bang Panji, saya belum pernah dengar Bang Panji itu dulunya suka detektifan atau enggak gitu. Karena yang saya tahu Bang Panji kan dari dulu ceritanya, maksudnya dari stand up-nya itu lebih ke apa ya, nasionalis gitu gitu.
Nah itu kayak saya ngerasa apakah emang dia dulu kecilnya suka detektifan atau emang itu bagian dari kreatifnya aja, pure itu nggak terlepas dari cerita yang dekat sama dia gitu. Kalau buat Rian sendiri ini sebenarnya agak di luar dugaan saya karena emang uh, dia membuat film yang medianya beda sama temen-temennya gitu. Menurut saya animasi itu bukan jenis genrenya apa nih gitu. Animasi itu medianya gitu. Animasi bisa aja bikin film horor, animasi bisa aja bikin film drama, animasi bisa aja bikin film komedi gitu. Itu tuh lebih animasi juga bisa bikin film action dan seterusnya gitu. Jadi saya rasa itu bukan suatu wah ini genrenya animasi, itu tuh kayaknya suatu kekeliruan. Banyak yang bilang kemarin wah ini film genre animasi gitu. Nah itu tuh teman-teman mungkin dikoreksi ya ke depannya gitu. Animasi itu sebagai media bukan sebagai jenis ini filmnya, kategori filmnya apa. Tadi saya sudah sebut video per video ini di tag itu sudah mencapai 6 juta penonton gitu. Nggak menutup kemungkinan ketika video ini dirilis di YouTube oleh saya, mungkin filmnya sudah di angka 7 juta penonton gitu. Karena kemarin tuh rekor ya ini ya buat saya gitu. Rekor sebagai film animasi terlaris di Indonesia. Kemarin tuh katanya ada yang di Asia Tenggara kalau salah. Ini saya kurang tahu data validnya, tapi kalau misalkan ntar saya pas editing ada data validnya nih saya lampirin di sini. Dan tentunya rekor buat Rian Adriandi dari film pertama dapat angka 6 juta penonton. Ini yang bakal saya bahas sesuai dengan judul, karena ketika film kita pertama langsung diapresiasi segitu ininya, wah bagus segini-gininya, bahkan secara kualitasnya dipuji, secara penontonnya mendapat respon yang sangat positif. Mungkin secara pengulangan kita bikin produksi lagi iya, karena secara ininya sudah oke, udah apa secara penonton udah punya masa nih gitu. Saya rasa produser PH lain kayaknya udah mulai pede gitu, ini berani nih dia apa segini gitu. Tapi secara kualitas ini menjadi tantangan menurut saya. Kualitas menjadi tantangan ketika dia bikin film yang tadinya itu sudah diapresiasi, bagus gini-gini, kualitasnya gini-gini gitu. Syukur kalau misalkan ada yang mengkritik gitu, ini harusnya gini gitu. Nah itu tuh malah jadi oke nih, di film berikutnya kita perbaiki gitu. Tapi kalau misalkan semuanya sudah memuji bagus gitu, nah ini Jumbo ini salah satu yang saya bisa bilang saya puji gitu. Secara kualitasnya di mata saya adem, terus kemudian secara ceritanya itu enggak apa ya, sebagai saya yang nonton sebagai usia 25 tahunan gitu, yang saya nggak usah sebut usia saya detailin berapa ya, cuma usia saya sekitar segitu gitu. Itu tuh saya nonton itu nggak perlu, saya tetap bisa nonton sebagai orang di usia saya gitu, bukan saya nonton sebagai saya harus memahami dulu film ini film untuk anak. Bahkan ada tagline-nya Jumbo untuk semua. Bang Rian lo nonton video ini mungkin ya, mungkin gue nggak tahu ya duga sampai segini atau enggak, cuma kalau kata gue juga mungkin bisa lebih dapat 7 juta atau 8 juta, tapi gue ngerasa ini menjadi tantangan buat Bang Rian dan buat kita Bang, kreator-kreator lainnya, buat saya yang support animasi, saya penyuka film animasi, itu suatu tantangan bagi kita bangsa Indonesia ketika bikin film produksi kayak gini, industri kreatif Indonesia. Mungkin kita sebagai animator, kita ngelihat ini itu suatu berkah gitu. Kenapa saya bilang berkah? Kita lihat dari sisi materi dulu. Secara sisi materi, saya berani bilang produser pede ngasih kita produksi film animasi ke depannya. Saya berani bilang nih ntar bakal ada film-film animasi Indonesia lainnya yang mungkin dirilis dalam 2-3 tahun ini gitu. Saya berani bilang kayak gitu. Tapi secara sisi lainnya kalau kita lihat seolah-olah sudut pandang kedua saya itu, saya merasa ini ada beban ekspektasi orang-orang di luar sana gitu yang mungkin non kreator atau ini, itu ada beban ekspektasi ketika mereka punya beban film Indonesia udah setara Jumbo, udah sebagus Jumbo, itu menjadi standarnya mereka gitu. Ketika mereka udah nonton, gue pernah nonton film animasi Indonesia, itu berarti tandanya dia gue pernah nih gitu nonton ini, standarnya segini nih, bagusnya segini, appreciate, dan mereka merasa standar film Indonesia ini bagus ya, sekarang udah kayak gini, standar segini. Gimana caranya kita bisa mengulangi balik ke sini lagi gitu, ataukah kita bisa mungkin lebih baik lagi ke sini gitu, tapi yang jelas jangan gini gitu. Nah ini tanggung jawab kita juga sebagai penonton, bukan tanggung jawab sebagai tanggung jawabnya film-film tertentu atau proyek-proyek tertentu, tapi ini tanggung jawabnya kita bersama gitu. Kok gue kesannya ngajak-ngajak gitu, iya emang kita kalau misalnya mau majuin
suatu bangsa, suatu karya gitu, itu kayaknya kita emang harus bareng-bareng gitu. Bukan kita kayak, oh yaudah gue pengen lu bikin aja deh yang bagus, ntar gue tonton gitu. Bukan kayak gitu. Tapi kita juga punya andil gimana caranya kita juga mungkin boleh mengkritik, tapi mengkritik, oh ini bang ini kayaknya bagus kalau diinin deh gitu. Nah itu tuh hati-hati, ada di ruang dimana kita mendukung secara positif tapi juga tetap membangun. Bisa kita lihat tuh Jumbo itu 5 juta penonton dengan 400 atau 420 ya itu kreatornya gitu. Ini anggaplah 420 lah. Ini 420 kreator ini sama 6 juta penonton yang didapatin film Jumbo. Itu menurut saya balance lah dari ininya gitu. Karena apa namanya, dari segi materi, kalau kita bahas materi ya gitu, sama segi tenaganya para kreator ini merasa dihargai gitu. Nah tapi kalau misalkan besok-besok kita produksi lagi film 5 tahun, kita ngarep dengan 420 kreator, terus kemudian berulang seperti formula yang kita gunakan sebelumnya. Nah kita apakah bisa make sure kalau misalkan film yang kita buat ini bisa fantastis, dapat 6 juta penonton lagi seperti ini? Gimana caranya kita bisa sustain sama film lokal, animasi lokal gitu, tanpa kita harus menyebut judulnya apa, kita hanya menyebut judulnya apa aja, dan tanpa nyebut ini nih film animasi ini gitu, sebut aja judulnya ini. Jadi kita menyamaratakan semua film animasi itu udah setara sama film biasa yang kita produksi secara diambil take gambar syuting. Kalau buat saat ini gue terus terang menaruh harapan terkait waktu produksi ini gimana caranya nggak nyampe 5 tahun. Gue baca secara ini, gue udah browsing di podcast dimana itu Rian kayaknya udah berusaha untuk film-film kedepannya nggak nyampe 5 tahun produksi. Nah ini salah satu yang gue apresiasi, karena 5 tahun produksi dengan 420 kru itu apakah iya kita bikin film yang berkualitas kita harus nunggu sampai 2030 ya, mungkin 2030 terus booming lagi kayak sekarang itu bisa jadi gitu. Tapi kan maksudnya kita nyari yang, dan kalau buat Jumbo ya gue apresiasi karena ini film pertamanya Bang Rian dan dibikinnya waktu COVID juga gitu. Saya rasa itu tidak mudah di era itu kita untuk bertemu, kita produktif. Oh sehari ini kita bikin berapa scene gitu. Misalkan kita bagi tugas secara paralel gitu itu menurut saya emang ya saya sangat memaklumi produksi pada saat itu pasti tidak mudah. Mungkin teman-teman yang nonton video ini ada juga dari kreator-kreator animasi lokal yang misalkan YouTuber atau misalkan dari kreator animasi lokal yang misalkan itu, bagaimana caranya kita di bawah 5 tahun kualitas kita tetap sama kayak Jumbo. Ini yang faktor eksternal yang faktor yang menurut saya cukup mendukung, itu lagunya itu booming saat ini. Kalau kata TikTok itu FYP, For Your Page. Ada 2 lagu yang lagunya itu punyanya Malik sama punyanya officialnya Prince, punyanya yang dinyanyi sama Prince Putire ya, sama si Prince Salman. Itu 2 lagu itu menurut saya itu sangat tarik sendiri dari TikTok FYP, terus kemudian ditonton orang-orang datang ke bioskop. Itu tuh ada faktor itunya juga. Terus juga kalau kata saya itu salah satu faktor mungkin yang bisa mendompleng, tapi ini kayaknya pasarnya agak segmented ya, itu soal merchandise gitu. Bagaimana kaos atau misalkan atribut-atribut lainnya yang berbau soal film animasi yang kita buat nantinya. Terus juga mungkin action figure gitu, itu ada pasarnya sendiri tapi nggak terlalu menarik ke penonton. Biasanya itu kalau itu memang pengaruh, karena kalau teman-teman yang nggak tahu, film-film animasi di luar itu produksi action figure juga, yang kerja sama-sama produser action figure, itu penghasilan mereka cukup besar dari merchandise action figure gitu. Jadi kita data penonton segini, data produksi dari merchandise itu segini, itu ada ininya sendiri gitu, dan duranya dapat gitu. Nah ini kita ngebahas sekali lagi, ngebahas materinya dulu. Coba kita bahas secara pengaruhnya ini ke film ini bagaimana gitu. Mungkin kalau kita ngikutin film luar, oh yaudah kita bikin action figure, siapa tahu tertarik gitu. Nah itu hati-hati, ada segmen yang mungkin orang yang emang suka koleksi action figure dan kemudian nonton, atau mungkin orang yang nonton terus kemudian baru balik nyari action figurnya gitu. Mungkin kalau ada yang komen tentang pendapatnya bagaimana, boleh
Saya juga merasa ini hanya opini pendapat pribadi yang saya juga tujuan saya membuat video ini karena saya pengen film animasi Indonesia seperti Jumbo ini sustain, nggak hanya kebetulan dapat 6 juta penonton saat ini, tapi juga sustain ke depan-depannya mungkin berapa juta penonton lagi, dan kita sampai kita melihat film animasi bukan sebagai film animasi gitu, tapi kita melihat itu sebagai pure film gitu kita menyebutnya. Dan orang Indonesia udah bukan yang masih kagok ketika ini ini animasi lokal bagus gak ya gitu, tapi kita udah kagok nonton ini gitu, yang saya udah bilang berulang kali gitu. Tujuan saya membuat video ini itu gitu. Dari saya selamat buat Bang Rian Adriani atas 6 juta penontonnya. Mungkin video ini dibuat, harapan saya ketika video ini sudah diupload ada di angka 7 atau 7,5 atau mungkin 8 juta penonton. Saya apresiasi, saya ikut senang ya, hasil dari ngilang 5 tahun berapa tahun tuh, itu membuahkan hasil yang manis buat saya, mungkin sangat manis buat Bang Rian. Mungkin jadi awal yang bagus buat Bang Rian untuk memproduksi film-film animasi ke depannya. Mungkin ya lumayan ya, film pertama 6 juta penonton gitu. Semoga jadi pintu juga buat masyarakat Indonesia untuk mengapresiasi animasi lokal dan mulai menganggap ya animasi lokal ini bisa ditonton untuk semua gitu. Seperti Jumbo yang katanya Jumbo untuk semua gitu. Terima kasih juga Bang udah bikin film ini, dan terima kasih juga kalau misalkan ada kreator-kreator yang kemarin terlibat di balik film Jumbo dan nonton video ini. Saya mengucapkan terima kasih sudah membuat karya yang menurut saya bisa masuk ke hati. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video channel saya. Terima kasih buat yang udah like, mungkin terima kasih juga yang sudah komen, dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Oke, sekian dari saya, Kevin Wisnu. Terima kasih.